Dan ya disinilah ya teman-teman ya, menurut keyakinan saya orang-orang tuh sering banget salah dalam menggunakan Kafka gitu loh. Jadi orang tuh sering banget memutuskan nih kita pakai Kafka gitu ya. Baru setelah itu tuh mencari problemnya apa gitu kan. Padahal ya si LinkedIn ini kan dia melakukan sebaliknya gitu loh. Jadi teman-teman si Kafka ini dia tuh tidak menghilangkan kompleksitas sebetulnya. Jadi dia tuh cuma memindahkan si kompleksitas itu. Jadi kan sebelumnya itu kompleksitas itu kan ada di custom integration gitu kan, ada di batch job, ada di pipeline antar sistem gitu ya. Nah, Kafka itu dia tuh menggantinya itu dengan ya satu abstraction gitu loh, yang bisa disebut sebagai distributed log ya teman-teman ya. Oke, jumpa lagi dengan saya bagian magang, saya Ambul and keep excited to learn like a newbie in town. Oke, jadi di video kali ini kita masih di Behind the Stack, di mana kita bakal ngobrolin sesuatu di balik teknologi tertentu. Dan di episode kali ini, saya pengen ngajakin teman-teman buat ngobrolin yang mungkin ini teman-teman juga sering pakai, itu adalah Kafka. Jadi gini teman-teman, tentunya kan sistem EC2 itu kan udah banyak gitu loh, itu juga ETL tools itu kan juga udah ada gitu ya. Tapi yang namanya LinkedIn, dia itu tetap akhirnya tuh memutuskan untuk membuat ya sebuah messaging system baru gitu kan, bahkan dia buat itu dari nol gitu loh. Jadi masalahnya itu jelas bukan karena ya si LinkedIn ini kekurangan pilihan teknologi gitu kan. Masalahnya itu adalah ya semakin besar LinkedIn, jadi semakin sulit juga ternyata ya ngebuat data yang sama itu akhirnya tuh mengalir ke banyak sistemnya mereka gitu kan, tanpa terus membuat suatu integration yang baru. Nah, dari masalah itulah akhirnya ya ini tadi si LinkedIn melahirkan Kafka. Jadi itu yang bakal kita bahas di episode kali ini, dan gimana pembahasannya. Simak video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, kita mulai dari yang pertama ya teman-teman ya. Jadi ketika LinkedIn itu tumbuh, nah hampir semua sistem mereka itu membutuhkan data. Kayak misalnya itu mulai dari search gitu ya, terus recommendation, terus ads, security, monitoring, analitik gitu ya. Nah masalahnya itu di mana? Masalahnya itu adalah data-data itu tuh tersebar di banyak tempat gitu loh. Dan cara memindahkannya itu tuh masih penuh dengan hal kayak misalnya CSV dump, terus juga batch job, terus juga rsync gitu kan. Bahkan ya integration code yang khusus gitu ya teman-teman. Jadi banyak data yang bahkan baru masuk ke sistem analitik itu tuh sekali sehari. Padahal ya beberapa kebutuhan itu kan mulai meminta data tuh dalam hitungan detik. Jadi ya akhirnya tuh si LinkedIn dia tuh punya dua dunia gitu loh. Jadi yang satu itu sifatnya batch dan yang satunya tuh sifatnya tuh real time. Nah, dan keduanya itu kan tentunya membutuhkan data yang sama gitu poinnya ya teman-teman ya. Nah jadinya teman-teman mereka itu akhirnya itu kan membangun banyak pipeline gitu ya untuk mengumpulkan data-data itu tadi. Akhirnya itu baru melakukan inventory. Nah di situ hasilnya ternyata cukup brutal gitu teman-teman. Itu adalah setelah semua effortnya itu tadi, ternyata itu hanya 14% data gitu loh yang akhirnya itu berhasil tercakup gitu ya teman-teman. Jadi artinya kan setiap sistem baru itu tuh akhirnya tuh berpotensi untuk melahirkan yang namanya itu kayak integration baru gitu kan, terus juga pipeline baru, dan tentunya ya pekerjaan maintenance yang baru juga gitu ya. Jadi kalau pola itu diteruskan ya kompleksitinya itu agak tuh ya tumbuh, dia tuh sejalan dengan ya jumlah pesan yang ada gitu ya teman-teman ya. Jadi dia linear di situ, dan itu yang jadi paling problem ya teman-teman ya. So how do companies actually do this? How have they been doing this all this while? In reality, this is kind of a giant mess. This is absolutely common across all the companies I talk to. There are these ad hoc data pipelines, point-to-point connections between every new type of source, every new type of destination. Nah, jadi itulah inti masalahnya ya teman-teman ya. Jadi LinkedIn dia itu kan bukan sedang mencari database baru gitu loh. Tapi mereka itu mencari cara supaya datanya itu bisa mengalir ke banyak sistem tanpa ya membuat koneksi khusus satu persatu. Akhirnya itu di situ ya LinkedIn itu kan mengevaluasi gitu kan ya messaging system gitu kan, terus juga ETL tools, dan juga ya sampai ke enterprise service bus gitu ya teman-teman ya. Tapi ternyata ya kebutuhannya mereka itu agak berbeda di sini. Jadi mereka itu butuh real time gitu kan, terus juga throughput yang besar, terus juga ya data yang sama itu tuh harus bisa dipakai di ya banyak consumer gitu kan, dengan ya kecepatannya masing-masing. Jadi ya teman-teman ya, namanya si Kafka gitu kan, itu kan akhirnya tuh dia tuh punya keputusan yang berbeda gitu. Jadi kan Kafka itu message itu nggak cuma dikirim gitu loh, tapi juga message itu disimpan sebagai log.
Oke, selanjutnya gini teman-teman. Jadi ya ini kita bisa bilang sebagai inti dari Kafka ya. Jadi kan produser itu kan menulis event. Nah, Kafka itu kan menyimpannya itu dalam sebuah log gitu ya teman-teman ya. Dan ketika satu konsumer itu tuh sudah membaca sebuah event, ya event itu kan nggak langsung hilang begitu aja gitu loh. Jadi namanya satu data itu kan bisa dibaca sekarang gitu ya, nanti ataupun ya bisa diproses ulang gitu. Nah, akhirnya tuh ya gini, setiap konsumer itu kan punya posisi sendiri gitu loh dalam Kafka. Namanya itu adalah offset ya teman-teman ya. Jadi misalnya kan ada posisi kayak mulai posisi 0, 1, 2, 3 itu kan 4, 5, 6 misalkan seperti itu. Jadi misal konsumer A dia tuh mungkin aja udah di posisi yang 6 misalnya gitu ya. Nah konsumer B itu dia masih di posisi yang 3 misalnya seperti itu. Jadi mereka itu akhirnya membaca data yang sama gitu ya, tapi dengan kecepatan yang berbeda gitu ya teman-teman ya. Dan karena data itu tadi tidak langsung dibuang, ya berarti kan konsumer itu juga bisa melakukan replay gitu loh. Nah di sini saya punya diagram ya teman-teman ya sebagai ilustrasi supaya teman-teman bisa lebih mudah memahami apa yang saya sampaikan. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman lihat pada diagram ini, berarti kan di sini tuh satu stream itu tuh banyak konsumer gitu loh. Jadi nggak perlu membuat pipeline baru gitu kan, hanya karena ya muncul konsumer baru gitu loh. Lalu ya akhirnya ya log itu kan bisa dibagi gitu kan menjadi ya berbagai partition juga gitu dalam Kafka gitu ya. Nah dengan begitu ya data dan pemrosesannya itu kan bisa tersebar gitu kan ke banyak mesin sekaligus gitu loh. Jadi si Kafka ini ya pada dasarnya itu mengambil 3 keputusan ya teman-teman ya. Jadi event disimpan sebagai log gitu kan, konsumer juga punya offsetnya sendiri gitu kan. Lalu akhirnya tuh ya log itu kan dibagi menjadi ya partition supaya apa? Supaya bisa di scale gitu ya teman-teman ya. Dan ya desain tersebut itu tadi ya teman-teman, itu tuh akhirnya ya terbukti gitu loh digunakan pada skala yang besar. Jadi pada 2011 LinkedIn tuh sudah memproses 1 miliar message per hari gitu loh. Dan tentunya ya scale yang ya seperti itu tadi, itu tuh tidak datang dengan gratis. Oke, lalu selanjutnya gini ya teman-teman ya. Jadi begitu log itu akhirnya dibagi menjadi banyak partition gitu kan. Tentunya di situ juga ada konsekuensinya ya teman-teman ya. Jadi Kafka itu kan menjaga ya ordering itu tuh di dalam satu partition. Nah, jadi itu kan berarti bukan satu urutan global untuk seluruh topik gitu loh. Jadi kalau misalkan kita punya kayak misalnya tuh order created gitu kan ataupun order paid terus juga order shipped misalnya seperti itu ya. Dan urutannya itu harus konsisten gitu ya teman-teman ya. Nah, event untuk order yang sama itu kan berarti harus diarahkan ya ke partition yang tepat gitu loh. Berarti ya pemilihan key itu tuh ya sekarang menjadi keputusan arsitektur. Di situ poin pentingnya ya teman-teman ya. Dan tentunya ada konsekuensi yang lain juga ya teman-teman ya. Jadi konsumer membaca event gitu misalnya, terus juga event ini berhasil diproses. Tapi si konsumernya itu crash gitu loh sebelum offsetnya itu tersimpan gitu. Nah, saat nanti dia tuh hidup lagi gitu ya, itu kan berarti event tadi diproses lagi gitu loh. Jadi gini, aplikasi itu kan tetap harus memikirkan yang namanya idempotensi dan ini juga sangat penting ya teman-teman ya. Jadi Kafka ini dia tuh tidak membuat distributed system itu tuh otomatis bebas duplikat ya teman-teman. Jadi teman-teman si Kafka ini dia tuh tidak menghilangkan kompleksitas sebetulnya. Jadi dia tuh cuma memindahkan si kompleksitas itu. Jadi kan sebelumnya itu kompleksitas itu kan ada di custom integration gitu kan, ada di batch job, ada di pipeline antar sistem gitu ya. Nah, Kafka itu dia tuh menggantinya itu dengan ya satu abstraction gitu loh yang bisa disebut sebagai distributed log ya teman-teman ya. Tapi ya tentunya sebagai engineer-nya gitu ya teman-teman ya, itu kan akhirnya tuh harus memahami gitu ya mulai tadi ya kayak partition, offset, ordering gitu kan. Terus juga ya tentunya duplikat processing gitu kan. Jadi ya itulah trade off-nya ya teman-teman ya. Dan ya disinilah ya teman-teman ya, menurut keyakinan saya orang-orang tuh sering banget salah dalam menggunakan Kafka gitu loh. Jadi orang tuh sering banget memutuskan ini kita pakai Kafka gitu ya, baru setelah itu tuh mencari problemnya apa gitu kan. Padahal ya si LinkedIn ini kan dia melakukan sebaliknya gitu loh. Jadi mereka tuh punya problem spesifik dulu gitu kan, yaitu tadi data yang sama itu tuh kan harus mengalir ke banyak sistem gitu kan dengan kebutuhan yang berbeda. Baru ya ini tadi si Kafka itu jadi masuk akal di situ gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalkan problem dalam sistem yang kita bikin itu misalnya cuma sekedar kayak service A dia tuh pengen mengirimkan pekerjaan ke service B secara asinkronus gitu ya. Ya mungkin ya message queue yang lain gitu kan ya udah cukup gitu ya teman-teman. Karena gini teman-teman, teknologi yang dibuat untuk menyelesaikan ya kompleksiti sebesar si LinkedIn itu tadi, itu kan bisa banget malah justru yang menambah kompleksiti pada sistem yang sebenarnya tuh mungkin masih sederhana gitu ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh salah tempat nih saat mau menggunakan Kafka.
Oke teman-teman, tentunya dari semua yang udah saya sampaikan tadi, di sini kita bisa tarik kesimpulan ya teman-teman ya. Jadi si LinkedIn itu kan ngebuat Kafka itu bukan karena dunia ini kekurangan MiSetQ gitu ya teman-teman ya, bukan karena itu gitu kan. Ya mereka itu kan membuat Kafka ya karena memang data mereka itu udah nggak cukup gitu loh untuk diperlakukan sebagai ya miset dari A ke B terus selesai gitu ya. Jadi ya data itu pada kasusnya si LinkedIn ini itu tuh kan harus bisa dibaca banyak sistem gitu kan ya pada waktunya masing-masing gitu loh. Dan ya dari kebutuhan itu tadi gitu kan ya si Kafka itu akhirnya ya lahir gitu ya teman-teman ya. Jadi ya seperti itulah dan ya selamat datang di Behind the Stack. Oke teman-teman, jadi itu aja yang saya sampaikan pada video kali ini. Saya harap ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching dan salam backend magang.